Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ilhamul Malak dengan nomor induk mahasiswa 12130200037 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah, yaitu berupa mereview salah satu materi pada pertemuan 1-7 dan juga isi pembahasan paper kelompok. Baik, salah satu bab yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai sejarah politik hukum. Berbicara mengenai sejarah politik hukum, Imam Syaukani dan Ashton Hari itu pernah berpendapat bahwa ada latar belakang keberadaan disiplin hukum. Di antaranya apa? Yaitu adanya ketidakpuasan antara secara teoritis dan politik hukum. Terhadap apa? Yaitu terhadap metode politik hukum selama ini. Makanya sejarah politik hukum ini sudah lama dari zaman kuno dan juga merupakan cikal bakal politik hukum. Ini yang harus digarisbawahi, bahwasanya yang namanya hukum itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, itu akan dikatakan tertindas. Hukum itu akan dikatakan tertindas. Makanya sejarah politik hukum secara prinsip itu menurut Imam Syaukani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dipastikan kapan sejarah politik hukum itu muncul. Dalam artian itu muncul pertama kali itu dan siapa penggagasnya gitu. Makanya secara prinsip itu sudah termaktub secara jelas bahwasanya yang dilihat dari buku yang dikarang oleh Supomo pada tahun 1947 yang berjudul mengenai soal-soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia. Lalu ada Leminair pada tahun 1992, dia ini menyinggung masalah politik hukum. Kemudian juga Belfroid pada tahun 1993, dia menulis buku tentang politik hukum, yang mana sama-sama menyinggung tentang istilah politik hukum dan juga berakhir di generasi baru sebagaimana politik hukum itu ada dan juga berkembang. Makanya kehadiran ilmu politik hukum ini sebagai disiplin ilmu itu karena ada kegelisahan ataupun ketidakpuasan terhadap penemuan hukum yang selama ini dipakai gitu. Dengan seiring perkembangan zaman, bahwa yang namanya hukum itu harus bisa menyeimbangi perkembangan zaman gitu. Karena apa? Karena supaya tidak mengalami kejomblangan ataupun ketertinggalan dalam aspek hukum itu sendiri. Nah, kemudian pembahasan mengenai paper kelompok saya yaitu membahas tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dalam menciptakan sistem jaminan produk halal di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 ini tentang jaminan produk halal itu tentunya tidak terlepas dari upaya melindungi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam, dari segala macam bentuk makanan, kemudian minuman, dan juga kosmetika yang mana tidak halal dalam norma dan aturan Islam. Makanya sebagai negara dengan mayoritas muslim, kehadiran sertifikasi halal ini jelas sangat diperlukan. Mengapa? Karena semakin pesatnya perkembangan zaman dan teknologi tentunya mengakibatkan penggunaan bahan-bahan campuran dalam pengolahan ini menjadi sangat bervariasi. Masalahnya banyak sekali kandungan pangan, baik bahan baku ataupun bahan aditinya, itu sulit ditentukan kehalalannya gitu, asal bahan pembuatannya. Padahal apa? Karena kejelasan suatu informasi, suatu produk pangan sangat penting agar konsumen muslim ini mengetahui produk yang akan dikonsumsi ini benar-benar produk halal ataupun tidak. Makanya sekarang itu sudah terbukti ya, masih banyak yang terjadi kasus makanan dan minuman di Indonesia yang mana di dalam makanan itu mengandung bahan haram gitu, ataupun tidak jelas kehalalannya. Kemudian adanya perjanjian perdagangan bebas yang disepakati Indonesia dan juga beberapa negara lainnya, ini tentunya menambah ketidakpastian jaminan produk halal.
Makanya masyarakat ini semakin dibingungkan saat memilih makanan dan minuman yang bersertifikasi halal gitu. Oleh sebab itu, maka diperlukan sebuah peraturan yang jelas oleh pemerintah. Demi apa? Itu demi menjamin kehalalan suatu bahan ataupun produk pangan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.